Setiap hari, kampus selalu dipenuhi aktivitas. Langkah-langkah kecil mahasiswa yang bergegas menuju kelas, obrolan ringan di taman, dan antrean di kantin yang tak pernah benar-benar sepi. Bagi kami, makan seringkali hanya soal pilihan menu dan waktu. Tapi di luar tembok kampus ini, bagi jutaan anak Indonesia, makan bukanlah pilihan, melainkan persoalan. Ada anak-anak yang berangkat ke sekolah tanpa sarapan, belajar dengan perut kosong, dan pulang tanpa kepastian apakah hari itu mereka mendapatkan asupan gizi yang cukup. Dari kesadaran sederhana itulah saya mulai bertanya, sejauh mana negara hadir dalam menjamin hak dasar anak-anak untuk mendapatkan makanan bergizi? Pertanyaan itu kemudian membawa saya pada satu kebijakan nasional, program makan bergizi gratis. Sebagai mahasiswa administrasi negara, saya mempelajari bahwa kebijakan publik tidak berhenti pada dokumen dan regulasi semata, melainkan hadir melalui dampaknya terhadap kehidupan nyata masyarakat. Setiap kebijakan membawa konsekuensi sosial, ekonomi, dan moral, terutama ketika menyentuh kebutuhan dasar manusia. Salah satu kebijakan tersebut adalah program makan bergizi gratis, sebuah program nasional yang dirancang untuk menekan angka stunting sekaligus meningkatkan kualitas gizi anak usia sekolah sebagai investasi jangka panjang sumber daya manusia. Secara normatif, kebijakan ini tampak ideal, berpihak pada kelompok rentan, dan menjanjikan masa depan yang lebih baik. Namun, apakah implementasinya di lapangan benar-benar sejalan, seideal yang tertulis dalam kebijakan? Dalam teori kebijakan publik, ada satu tahap yang sangat menentukan, yaitu formulasi kebijakan. Disinilah sasaran ditentukan, alternatif disusun, dan aktor dilibatkan. Masalahnya, kebijakan dengan tujuan baik tetap bisa gagal jika sejak awal dirumuskan tanpa mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat. Program makan bergizi gratis dirancang untuk menjangkau jutaan anak di seluruh Indonesia dengan anggaran negara yang tidak sedikit. Di atas kertas, kebijakan ini mencerminkan komitmen negara terhadap masa depan generasi muda. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa manfaat program ini belum dirasakan secara merata. Tidak semua wilayah berada dalam kondisi yang sama untuk menerima dan menjalankan kebijakan ini. Di wilayah Indonesia Timur, tantangan geografis, keterbatasan infrastruktur, sulitnya distribusi bahan pangan, serta lemahnya pengawasan pelaksanaan menjadi hambatan nyata. Kebijakan yang dirancang secara nasional harus berhadapan dengan kondisi lokal yang kompleks dan beragam. Pada titik ini, pertanyaannya bukan lagi tentang penting atau tidaknya program makan bergizi gratis. Pertanyaannya adalah, mengapa kebijakan sebesar ini belum mampu menjangkau semua anak secara adil dan merata? Masalah utama bukan hanya pada tahap implementasi, namun sejak tahap formulasi kebijakan. Penentuan sasaran yang kurang konseptual, minimnya pelibatan pemerintah daerah, serta rendahnya partisipasi masyarakat lokal membuat kebijakan ini kurang responsif terhadap perbedaan wilayah yang terjadi. Kebijakan publik seharusnya lahir dari realitas, bukan sekedar angka dan target nasional. Sebagai mahasiswa, mungkin saya belum memiliki posisi untuk mengubah arah kebijakan nasional secara langsung. Namun melalui tugas ini, saya belajar bahwa kritik akademik bukanlah bentuk penolakan, melainkan wujud dari kepedulian. Kepedulian agar kebijakan publik tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat. Saya menyadari bahwa kebijakan publik yang baik bukan hanya diukur dari besarnya anggaran atau luasnya jangkauan program, melainkan dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menjangkau kelompok yang paling membutuhkan secara adil dan merata. Program makan bergizi gratis menjadi contoh bahwa niat baik negara harus selalu diiringi dengan perencanaan yang matang, implementasi yang sensitif terhadap kondisi daerah, serta evaluasi yang berkelanjutan. Melalui kajian ini, saya belajar bahwa peran akademisi termasuk mahasiswa adalah menjaga agar kebijakan publik tetap berpihak pada manusia, bukan sekadar angka dan target. Karena pada akhirnya keberhasilan kebijakan publik tidak hanya tercermin dalam laporan, tetapi dalam kualitas hidup yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat.
Program makan bergizi gratis bukan sekadar kebijakan sosial. Ia adalah harapan akan masa depan anak-anak Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih setara sejak bangku sekolah. Di atas kertas, kebijakan ini dirancang dengan tujuan yang sangat mulia. Anggarannya besar, sasarannya luas, dan dampaknya diharapkan menjangkau jutaan anak di seluruh penjuru negeri. Ketika ada wilayah yang menerima manfaat secara optimal, sementara wilayah lain masih tertinggal karena keterbatasan infrastruktur, distribusi, dan pengawasan, maka kebijakan itu perlu dikaji kembali, bukan untuk ditolak, tapi untuk diperbaiki. Kebijakan publik seharusnya tidak bersifat seragam dalam menghadapi realitas yang beragam. Indonesia bukan hanya Jakarta, bukan hanya kota besar, tetapi juga desa-desa terpencil, wilayah kepulauan, dan daerah yang memiliki tantangan geografis serta sosial yang berbeda. Tanpa formulasi kebijakan yang inklusif, konseptual, dan melibatkan aktor lokal sejak awal, kebijakan sebesar apapun berisiko kehilangan substansinya. Sebagai mahasiswa administrasi negara, mungkin saya belum berada di ruang pengambilan keputusan. Saya belum duduk di meja perumahan. Namun melalui tugas ini, saya juga belajar bahwa kritikan merupakan hal penting sebagai bentuk kepedulian terhadap kebijakan yang dinilai kurang merata implementasinya dan kurang terlaksana secara adil. Ini bukan hanya sekadar tugas kuliah, tetapi juga sebagai tanggung jawab intelektual. Program makan bergizi gratis adalah langkah besar, tapi langkah besar harus disertai arah yang tepat agar tidak hanya berhenti sebagai kebijakan nasional, namun benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Semoga kedepannya setiap kebijakan publik tidak hanya terdengar megah dalam pidato, tetapi juga terasa nyata di meja makan anak-anak yang paling membutuhkan.